Hai everyone, welcome back to the Next Cinema Channel. Masih sama gue lagi di rekomendasi 5 film. Hari ini masih ada dalam sebuah film action lagi yang tentu aja bakal lebih seru dari film-film rekomendasi yang sebelumnya. Yap, ini bakal ada dalam part 2-nya dari film yang gue bahas kemarin, yaitu 5 film action terbaru di pertengahan 2021 ini. Tapi sebelum gue kasih list rekomendasi film action ini, seperti biasa kalian bisa pencet dulu tombol subscribe-nya serta juga sekalian aktifin notifikasinya. Dan kalau udah, langsung aja kita masuk ke dalam list rekomendasi 5 film action terbaru di pertengahan 2021 part 2-nya versi dari gua. Film pertama yang bakal membuka di list part 2 action ini ada dari sebuah film superhero yang juga punya banyak action yang seru dan juga memukau. Apalagi ini adalah sebuah franchise dari Marvel yang selalu ditunggu-tunggu oleh para penggemar film-film dari superhero yang terkenal. Film ini berjudul Black Widow. Black Widow menceritakan tentang perjuangan hidup dari seorang Natasha Romanoff alias Black Widow yang harus menghadapi sisi gelap dari hidupnya saat sebuah konspirasi berbahaya telah dikaitkan dengan semua masa lalunya yang kelam itu. Ia dikejar oleh sesuatu yang aneh dan tidak akan berhenti sampai berhasil menghancurkan hidupnya itu. Sebuah film dengan cerita yang menarik ini bakal bisa membuat kalian terhibur dengan semua adegan action yang seru-seru banget di scene per scene-nya. Begitu juga bakal ada beberapa karakter baru dan menarik yang memang belum pernah ada di dalam universe dari Avengers itu. Natasha sendiri memang udah end di dalam filmnya kemarin ya, dan ini adalah cerita dia sebelum bergabung dengan Avengers yang bahwa kita tahu jarang banget di-expose gitu. Pokoknya bakal jadi seru banget nih. Film superhero action ini disutradarai oleh Kate Shortland dari sebuah skenario yang cukup menarik oleh Eric Pearson. Film ke-24 dari Marvel Cinematic Universe ini dibintangi oleh Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour, Rachel Weisz, Oti Fagbenor, Olga Kurylenko, William Hurt, dan Ray Winston. Black Widow tayang perdana pada 9 Juli tahun 2021. IMDb memberikan rating untuk sebuah film seru dengan superhero ini dengan sebesar 6,8 serta di-vote lebih dari 211.000 pengguna akun dengan di label R. Film kedua yang bakal menjadi full action yang ada di dalam filmnya ini gua rasa juga bakal jadi sebuah rekomendasi yang seru abis buat kalian tonton karena memang punya segudang keseruan yang selalu dihadirkan oleh sebuah event yang sangat sadis di malam harinya itu. Film ini berjudul The Forever Purge. The Forever Purge bercerita dari sepasang suami istri bernama Adela dan Juan yang tinggal di Texas dan bekerja sebagai buruh tani untuk keluarga Tucker yang kaya raya. Purge atau malam pembersihan sendiri sudah ditiadakan bersamaan dengan larangan pembunuhan yang brutal sudah diterapkan. Tapi para pembunuh bertopeng menghimbaunya dan berambisi untuk mengincar keluarga Tucker yang kaya raya dan telah mengancam keberadaan Adela dan Juan juga. Purge adalah judul yang mungkin udah nggak asing lagi di telinga kalian ya. Yap, ini adalah seri kelima dari film Purge yang bahwa kita tahu terkenal banget dengan kekejaman dan beberapa hal thriller yang cukup mencekam juga. Purge untuk seri kelima ini telah menghadirkan kembali pembunuh bertopeng yang memang udah sering banget ada di dalam film-film Purge sebelumnya. Apakah akan lebih sadis? Gue bilang sih iya ya. Pembunuh bertopeng yang memang udah sering banget ada di Purge ini selalu bikin onar dan selalu bikin pembunuhan yang lebih sadis dari sebelumnya gitu. Tapi tentu aja dengan porsi yang wajar kok. Film action dystopian ini disutradarai oleh Evrard Dogot dan ditulis oleh penciptanya sendiri dari seri Purge, yaitu James De Monaco. Film yang penuh dengan kengerian malam yang juga bakal jadi mimpi buruk ini dibintangi oleh Ana de la Reguera, Tenoch Huerta, Josh Lucas, Cassidy Freeman, Leven Rambin, Alejandro Eda, dan Will Patton. The Forever Purge tayang perdana pada 2 Juli tahun 2021. IMDb memberikan rating untuk sebuah film thriller ngeri dan seru ini dengan sebesar 5,4 serta di-vote lebih dari 20.000 pengguna akun dengan di label R. Film ketiga ini bakal ada dalam sebuah film action bercampur dengan komedi dengan beberapa aksi romance yang juga bakal jadi sangat seru banget buat kalian tonton. Film ini berjudul Die in a Gunfight. Die in a Gunfight ini berkisah pada cinta antara dua pasangan bernama Ben dan Mary yang setelah mereka dipisahkan selama beberapa tahun, kini mereka dipertemukan lagi dalam situasi berbeda dan mencekam juga.
Ini mungkin bakal lebih unik dari film-film action yang lainnya ya, karena memang bakal mengadaptasi dari sebuah cerita klasik Romeo and Juliet karya dari William Shakespeare ya. Bukan cuma itu, pemeran yang bakal mengisi main role-nya juga sama terkenalnya dan bakal membuat chemistry yang cukup lah jadi sebuah film action romance yang juga seru. Tapi sayang dari semua itu, ini adalah film yang paling parah menurut gua tentang plot story-nya. Dan kenapa juga ada naratornya gitu, bikin agak annoying gimana gitu men. Film action thriller kriminal ini disutradarai oleh Colin Shively yang juga bakal ditulis menarik oleh Andrew Barrier serta juga rekannya yaitu Gabriel Ferrari. Film dengan action dan juga diisi oleh para pemeran terkenal ini dibintangi oleh Diego Boneta, Alexandra Daddario, Justin Chatwin, Wade Alain Marcus, Billy Crudup, Emmanuel Criqui, dan Travis Fimmel. Die in Gunfight tayang perdana pada 16 Juli tahun 2021. IMDb memberikan rating yang menarik di ranah action komedi ini dengan sebesar 4,4 serta di-vote lebih dari 1.500 pengguna akun dengan di label R. Film keempat yang bakal jadi sebuah film penuh dengan adegan thriller ini bakal bikin mood kalian booster dengan semua aksi dan kisahnya yang sangat seru dan keren abis. Film ini berjudul Jolt. Jolt menceritakan tentang seorang wanita yang kuat bernama Lindy yang dirinya telah melampiaskan emosinya setelah kekasih yang ia cintai mati terbunuh. Lindy pun bertekad untuk bisa mencari pembunuh dan membunuh kekasihnya dengan cara yang keji dan juga sadis. Gue sendiri suka sama film ini karena cast-nya diperankan oleh si cantik Kate Beckinsale ya. Tapi pas lihat filmnya, entah kenapa nggak ngena gitu pas nontonnya. Mungkin gue juga yang terlalu berekspektasi tinggi tentang film ini ya. Karena memang cast-nya yang pada terkenal dan gue juga cukup suka dengan gaya-gaya atau ala-ala crank versi female-nya ini. Film action komedi ini disutradarai oleh Tanya Wexler yang juga bakal diadaptasi dari skenario yang dikerjakan oleh Scott Weska. Film dengan action komedi dan thriller ini bakal seru banget karena dibintangi oleh Kate Beckinsale, Bobby Cannavale, Laverne Cox, Stanley Tucci, dan Jai Courtney. Jolt tayang perdana pada 23 Juli tahun 2021. IMDb memberikan rating yang cukup lah di genre action thriller ini dengan sebesar 5,6 serta di-vote lebih dari 21.000 pengguna akun dengan di label R. Film kelima dan yang menjadi penutup untuk list 5 film action part 2 ini, gue bakal kasih kalian sebuah film yang seru abis dengan aktor dan pemeran yang keren serta by the way ini bakal menjadi kali kedua aktor kebanggaan kita bermain menjadi bagian dari main lead di film Hollywood. Film ini berjudul Snake Eyes. Snake Eyes menceritakan pada seorang pria diberi nama Snake Eyes pada klan Jepang kuno bernama Arashigake yang juga telah menyambut Snake Eyes setelah dia menyelamatkan nyawa pewaris mereka. Setibanya ia di Jepang, Arashigake mengajarinya cara menjadi prajurit ninja yang keras. Namun setelah itu rahasia dari masa lalu Snake Eyes terungkap serta kehormatan dan kesetiaannya pun diuji, bahkan ia bisa kehilangan kepercayaan dari orang-orang terdekatnya. Sebenarnya ini adalah film reboot yang selalu gue tunggu-tunggu di tahun 2021 ini. Kenapa? Ya karena memang ada salah satu aktor favorit gue dan kebanggaan dari Indonesia yaitu Iko Uwais. Dan gue juga memang suka sama film yang memang menggunakan konsep di Jepangan juga. Tapi karena film ini gue rasa agak buruk dari ceritanya dan memang sudah mendapatkan komentar negatif dan beberapa kritik yang memang buat gue sendiri juga menyetujuinya. Jujur gue sangat kecewa banget sih. Ceritanya yang memang agak maksa, terus karakternya yang buat gua nggak banget ya ini karena memang digambarkan menjadi seorang berwatak bengis dengan keegoisannya yang juga sangat polos itu. Lalu masih ada banyak lagi yang menurut gua agak kurang gitu. Jadi apa dong yang seru? Ya tentu aja acting dari Iko Uwais-nya dong. Keren banget sumpah sama koreografinya yang ia mainkan dan juga scene-scene dimana si Storm Shadow punya banyak action yang juga sangat memukau. Sebenarnya juga ini mau gue jadikan konten review sih, tapi tentu aja gue buat kalau view ini lumayan besar ya, dan entusiasme tinggi dari kalian tentunya bakal gue langsung buat lah. Film action superhero ini disutradarai oleh Robert Schwenke dari skenario oleh Evan Spiliotopoulos, Joe Serpno, dan Anna Whitehurst. Film yang menjadi sebuah reboot dari G.I. Joe ini bakal dibintangi oleh Henry Golding, Andrew Koji, Ursula Corbero, Samara Weaving, Haruka Abe, Takehiro Hira, dan the one and only yaitu aktor kebanggaan Indonesia yaitu Iko Uwais. Snake Eyes tayang perdana pada 23 Juli tahun 2021. IMDb memberikan rating untuk film superhero menarik dan seru ini dengan sebesar 5,4 serta di-vote lebih dari 21.000 pengguna akun dengan di label R.
Oke, segitu aja rekomendasi 5 film action terbaru di pertengahan tahun 2021 part 2 versi dari gua ini. Untuk yang punya rekomendasi film dengan tema yang sama seperti ini, share aja di kolom komentar, dan sekalian kalau ada yang merequest rekomendasi film dari gua, tulis juga di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe terus dan juga selalu support review film dari channel ini. Like video ini kalau kalian suka dengan list film yang gua rekomendasiin, share video ini ke teman-teman kalian yang suka dengan film seru, dan yang paling penting gua mengharapkan buat kalian langsung nonton film-film yang gua rekomendasiin ini ya. Sekian dari gua Ri, see you in the next film.